Selamat berjumpa. Kita kali ini akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang fluida statis ya. Oke, fluida statis. Ya, untuk fluida statis kita langsung saja. Nanti setelah kalian mempelajari ini diharapkan dapat menganalisa hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis serta mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di panas bumi, ya seringkali kalian misalnya daerah pegunungan melihat ada penampakan ini ya, hot spring, kemudian fumarol, ya gas yang keluar memancar ya dari dalam, karena di dalam itu ada sumber air, yang di bawahnya itu ada sumber panas, kemudian memanaskan air di lapisan di atasnya. Maka ketika ada rekahan karena tekanannya sangat besar, nah berarti ini nanti akan cenderung keluar ya, memancar keluar ya, bentuknya bisa gas, bisa uap air ya, dan sebagainya. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian misalnya kalau buat bendungan, berarti ketika membuat bendungan ya memang harus bisa menghitung berapa tekanan ya, kekuatan dari bendungan tersebut ya, terutama itu. Kemudian apalagi ini ada galangan kapal. Nah, galangan kapal, bagaimana kapal yang bobotnya mungkin ratusan ribu atau ya puluhan, ya paling nggak puluhan ribu ton itu bisa diangkat ya menggunakan galangan. Ini biasanya untuk memperbaiki ya kalau ada kebocoran atau ada kerusakan, sehingga ya perlu diangkat ke permukaan air dengan cara seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang hukum Archimedes. Kalau yang atas nanti akan bicara tentang tekanan hidrostatis. Ya, ini sifat fluida. Kalau ini nanti apa ya, tekanan hidrostatis tentu saja, tapi nanti akan kalau tentang kecepatan kita akan bicara di fluida dinamis. Oke, itu beberapa contoh aja. Sekarang apa itu fluida? Ya, yang dimaksud fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya. Nah, zat yang dapat mengalir kalau diminta contohnya itu tentu saja ada zat cair ya, tidak hanya air ya. Itu hanya salah satu aja, tapi saya bilang zat cair. Kemudian gas itu juga dapat mengalir ya, maka itu contohnya. Gempa di mana itu Sulawesi itu ya, Poso waktu itu bahkan zat padat, lapisan tanah yang bentuknya padat ternyata kadang juga bisa bersifat dia mengalir ya, berarti bisa bersifat fluid kadang-kala. Yaitu satu fenomena. Kemudian fluida ini kita pelajari dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu fluida statis yang kita pelajari saat ini, dan fluida dinamis ya. Fluida dinamis nanti kita masuk ke bab 3 di bab yang terpisah ya. Oke. Nah, yang pertama sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya tekanan hidrostatis ya. Biar kelihatan saya tambahkan lebih besar, tekanan hidrostatis. Ya, untuk mengetahui tekanan hidrostatis, sebelumnya kita mendefinisikan yang namanya tekanan secara umum. Bahwa ketika kita memberikan tekanan pada suatu luasan bidang, maka tekanan yang diberikan itu, atau gaya yang diberikan, berarti tekanannya itu dirumuskan F per A, gaya per luas bidang. Berarti tekanan itu sama dengan gaya, satuannya Newton, kemudian per luas bidang dalam meter persegi. Berarti satuan tekanan secara umum itu adalah Newton per meter persegi. Nah, nanti 1 Newton per meter persegi itu akan sama dengan 1 Pascal. Kita akan sering gunakan satuan dalam PA atau Pascal ya, untuk tekanan hidrostatis di sini. Ya.
kita akan turunkan yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair yang disebabkan oleh beratnya sendiri itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Jadi misalnya kalau ini ada bak ya bentuk apa ini persegi, kemudian ya bentuk balok seperti ini, berarti kita bisa menghitung volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tingginya adalah H. Nah, kalau kita akan menentukan tekanan di sini yang disebabkan oleh gaya berat ya ke bawah, maka ya gaya berat itu kan ditimbulkan oleh sejumlah massa yang berada di dalam wadah ini ya. Maka massa bisa kita hitung dari massa jenis fluida kali V. Dari definisi massa jenis sama dengan M per V ya, volume. Nah, volume kan panjang kali lebar kali tinggi, PLH di sini ya. Oke, paham? Nah, kemudian penurunan tekanan hidrostatis dirumuskan dari rumus dasar, yaitu gaya per luas. Nah, gaya sendiri itu disebabkan oleh berat tadi ya. Berarti rumusnya kan M kali G. Oke? M kali G. Per luas bidangnya adalah A. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa massa itu kan rho kali rho fluida ya, ini nanti saya tambahkan rho kali V volume ya. Dengan demikian kalau ini saya gantikan dengan M berarti rho V kali G per A. Sekarang V-nya saya ure, tadi kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjang kali lebarnya itu adalah luas A, berarti ini A, nanti per A berarti saya coret, maka tekanan hidrostatis itu hanya rho GH. Sebenarnya sama ini dengan F per A kan. Nah, nanti katanya dengan massa itu, maka rumusnya menjadi rho GH. Nah, ingat, tambahkan rho-nya itu nanti biar bisa bedakan mana yang dipakai, rho benda, ada rho fluida. Nah, terutama kalau menghitung misalnya rho benda biar tidak bingung ya. Jadi saya lengkapi, simbolnya ditulis rho fluida. Berarti massa jenis zat cair itu sendiri kali G kali H. Oke? Ya, itu tekanan. Berarti H itu adalah kedalaman dari permukaan fluida ya. Kedalaman dari permukaan fluida. G-nya 9,8, tapi kenyataannya dalam menghitung seringkali kita pakai pembulatan. Oke. Tekanan hidrostatis ya. Nah, ketika ada beberapa wadah dengan bentuk yang berbeda, tetapi selama tingginya itu misalnya tekanan di titik 1 di sini ya, ini sama, dia segaris, sejajar ya, atau pada permukaan luas yang sama ya, ini biasanya segaris, maka meskipun di sini bentuknya beda-beda ya, di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, maka akan memiliki tekanan yang sama. Yang penting tinggi permukaannya adalah sama dan jenis fluidanya tentu saja juga sama ya. Kan hanya bergantung tekanan itu sama dengan rho fluida kali G kali H. Jadi kalau hanya sama, terus jenis fluidanya atau rho-nya itu sama, maka tekanan di titik yang segaris ini akan sama. Paham ya? Oke, nanti penerapannya seperti apa, kita coba. Nah, tadi yang kita tentukan itu tidak memperhatikan tekanan udara luar. Jadi yang maksud tekanan udara luar, kalau misalnya kita akan menghitung tekanan di kedalaman H di sini ya, maka rumusnya kan tadi hanya rho fluida kali G kali H, tanpa memperhatikan tekanan udara luar. Jadi udara luar itu memberikan tekanan juga ke dalam fluida ya. Ini. Maka nanti cirinya kalau tidak diketahui ya memang dihitung rho GH saja. Tapi kalau misalnya diketahui, maka hati-hati ya. Kemudian satuan tekanan, ya, satuan tekanan ada beberapa macam, maka secara umum dalam perhitungan selalu gunakan satuan SI. Nah, nanti kalau diketahui misalnya satu tekanan udara luar itu simbolnya PO, nah misalnya 1 ATM dari kata 1 atmosfer,
itu sama aja dengan ketika diukur menggunakan ini apa Hg raksa ya. Ternyata raksa itu ada kenaikan setinggi 76 cm. Berarti 1 atm itu sama aja dengan 76 cm Hg. Atau kalau kita konversi ke PA, Newton per meter persegi atau Pascal, itu sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 ya ini ya. Ini bukan 105 tapi 10 pangkat 5. Penulisannya ya kadang agak kesulitan saya merubah. Oke. Nah, tapi nanti nggak usah khawatir, biasanya ini pembulatan aja, ditulis 10 pangkat 5 PA aja. 1 ATM sama dengan 10 pangkat 5 PA. Kebanyakan ya biar tidak mempersulit hitungan ya. Maka secara umum tekanan hidrostatis itu sama dengan PO, P0 ditambah, jadi ini P0 itu tekanan udara luar, ditambah rho GH, rho fluida tentu saja. Oke, nah tadi yang gambar ini tadi ya, semua titik pada ketinggian yang atau pada kedalaman yang sama, ya segaris itu lihat ini, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama atau yang segaris di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Oh ya, pH ini disebut sebagai tekanan hidrostatis atau tekanan mutlak ya, dengan memperhatikan PO. Nah, pernyataan inilah yang disebut sebagai hukum pokok hidrostatika. Oke ya, hukum pokok hidrostatika itu titik-titik yang terletak pada bidang datar yang sama, pada fluida yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Nah, oke, rumusnya di SMP sudah pernah kamu kenal. Nah, tadi dapat tekanan 1 ATM itu dari mana? Ya, ada beberapa alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Ada manometer dan barometer raksa ya. Jadi manometer ini secara prinsip tekanan di dalam ini akan sama dengan tekanan di apa ini tekanan ruang atau gas ya. Nah, ketika di sini ada misalnya diisi raksa, ternyata ada beda tinggi ya karena ada tekanan udara di sini ya. Nah, kemudian menghitung tekanan udara di sini, titik ini akan sama dengan titik di sini. Nah, maka berarti tekanan ini kan rho GH ya. Nah, rho GH ketemu dalam Pascal. Tapi kalau ya artinya kita menghitung tekanan udara luar ini rho GH ini akan sama dengan kenaikan ini 76 cm Hg. Ya, atau ini ketika raksa kemudian ini ada tabung, berarti P0 itu akan sama dengan udara di dalam ini. Jadi tekanan udara di sini akan sama dengan udara di sini. Nah, karena ini bentuk pipa kapiler ya, ada apa kayak adhesi kohesi ya. Maka nanti ada kecenderungan kenaikan di sini ternyata setinggi 76 cm Hg. Nah, tekanan tersebut untuk memperhitungkan bahwa tekanan udara luar itu sama aja dengan 1 ATM atau diwakili 76 cm Hg. Kalau dikonversi ke Pascal sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Oke, nah contoh soalnya. Seekor ikan berada dalam kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Nah, disebutkan air ya, bukan air laut ya, berarti danau tawar ini ya. Maka massa jenis air itu kan hati-hati ya, kapan pakai 1 gram per sentimeter kubik, kapan pakai 1000 kilogram per meter kubik. Itu harus hafal, kadang tidak diketahui ini ya, jadi harus hafal. Kemudian G-nya 10 dan tekanan udara luar itu 10 pangkat 5, ya, berarti ini ada P0. Tentukan pertama tekanan hidrostatis yang dialami ikan sama tekanan total. Nah, kalau pertanyaannya tekanan hidrostatis terus kita P0, kamu langsung ke sini jawabnya. Tapi ini bertahap. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan artinya kita cukup pakai rumus rho GH. Ya, rho-nya 1000, rho fluida ya ini ya, kali G 10 hanya 15 dari kedalaman ini.
Nah, kalau dihitungkan sekitar 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian kalau ditanyakan atau memperhatikan tekanan udara luar, berarti tekanan mutlak sebenarnya pertanyaannya, atau tekanan total, yaitu P sama dengan P0 ditambah PH. Tadi pH-nya udah kita hitung, ya 1,5 kali 10 pangkat 5, ditambah P0-nya 10 pangkat 5, tekanan udara luar. Nah, pangkatnya kan udah sama ya, baru bisa dijumlahkan. Kalau nanti kalian hitung di pH di sini ternyata pangkatnya berbeda, ya kamu harus buat biar pangkatnya sama 10 pangkat 5. Ingat notasi ilmiah di kelas 10. Ya, kalau dihitung kan dijumlahkan karena pangkatnya sama, berarti ini kan sama jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,5 jadi 2,5 kali 10 pangkat 5. Paham ya? Ya, contoh yang kedua. Nah, ini banyak penerapannya di soal yang namanya pipa U atau disebut apa? Ya, diisi air, lihat, dan cairan minyak, air dan minyak ya, seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak adalah 27,2, berarti ini minyak. Massa jenis minyak adalah 0,8 dan massa jenis, oh ini soalnya agak salah ya, ini air raksa ya, kirain air. Ya, betul. Tetapi ini ada dari gambar ini sebenarnya kecenderungan minyak ini kan lebih ringan daripada Hg ya. Berarti seharusnya ini akan mendesak ke sini. Jadi ini Hg-nya gambarnya seharusnya sampai ke sini. Kemudian ini adalah minyak ya. Jadi ini gambar warna merahnya ini atau H1 ini sampai ke sini ya seharusnya. Oke, karena minyaknya itu lebih ringan, jadi dia akan terangkat. Ini yang mendesak. Paham ya? Oke, tapi kita ikutin gambar aja. Suruh menentukan tekanan air pada H1. Jadi di sini tekanannya berapa. Perhatikan ini tidak ada tekanan udara luar ya. Jadi ini kalau seperti ini kita langsung aja bahwa tadi titik-titik yang terletak pada satu garis atau satu bidang yang sama, berarti ini ya. Maka ketika menghitung ini kan fluidanya tingginya ini ya. Berarti P ini saya tulis P1 atau PHG, itu rumusnya rho ini yang digunakan, berarti rho 1 kali G kali hanya H1. Nah ini akan sama, P1 di sini akan sama dengan P2 di titik ini. Nah titik ini kan tingginya H2 ini ya, dan fluidanya kan apa? Minyak, berarti rho minyak atau rho 2 kali G kali hanya H2. Nah yang sama apa? G ya, bisa dicoret, maka rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Rho 1-nya 13,6 kali H1 sama dengan rho 2-nya 0,8 kalikan H2. Dengan demikian H1-nya berapa bisa kita hitung. Dapat 1,6. Perhatikan ini satuan saat menghitung ya. Nah, ini kalau kita hitung tadi H yang dipakai satuannya senti. Oke, sekali lagi saya ulang, kalau kita menghitung hanya menggunakan rumus seperti ini ya, maka sebaiknya gunakan satuan dalam SI. Jadi satuan SI. Tetapi ketika P1 sama dengan P2 seperti ini, maka yang penting satuan di sini sama dengan satuan yang digunakan di sini ya. Kalau rho ini kilogram per meter kubik, ini juga harus kilogram per meter kubik. Kalau H meter, ini juga harus H meter. Nah ini yang digunakan senti, ini senti sama. Oke, sehingga dapat 1,6 kali, karena udah senti, maka ini senti jawabnya. Oke, paham? Nah, dua contoh ini. Untuk selanjutnya, pertemuan depan kita akan bahas tentang yang namanya hukum Pascal dan tekanan dan gaya Archimedes ya. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa.